kembali ke tempat duduk. Tadi itu suara siapa? Halo semuanya, selamat datang dan salam kenal ya. Kembali lagi bersama aku Neng Puput yang akan membawakan berbagai kisah menarik untuk menemani hari-hari kamu. Jadi pastikan kamu sudah klik tombol subscribe-nya dulu. Sudah, terima kasih. Musim pandemi seperti ini pastinya bikin kita lebih mikir-mikir lagi kalau mau jalan-jalan keluar kota, apalagi yang jauh-jauh tuh sampai harus melalui transportasi pesawat. Ngaku pasti pada kangen kan, kangen jalan-jalan. Sama kok. Nah, buat sedikit mengobati rasa kangen kita semua, kali ini aku akan ngajak kalian bahas cerita-cerita pengalaman unik dan menyeramkan saat berada di pesawat. Langsung aja yuk kita mulai ceritanya. Alkisah pada suatu hari. Cerita pertama datang dari sebuah pengalaman seorang pramugari bernama Vita yang dibagikan dalam sebuah video. Cerita ini sempat viral loh teman-teman. Mungkin di antara kalian juga ada yang pernah dengar cerita ini. Nanti bisa tambahin aja ya kalau ada yang kurang dalam penyampaian aku. Jadi dalam video yang dibagikan, pemilik akun yang diketahui bernama Vita itu menyebut kejadian mistis ini terjadi saat ia tengah bertugas di penerbangan sore hari menjelang maghrib dengan rute Yogyakarta, Jakarta. Pada awalnya ia mengatakan jika suasana masih berjalan normal sampai pesawat siap untuk lepas landas. Hingga akhirnya salah satu rekannya bertanya kepada Vita tentang sosok makhluk halus yang ia lihat ikut dengan salah satu penumpang. Kondisi waktu itu hujan lebat di Jogja, sampai akhirnya rekan kerjaku yang bisa melihat makhluk gaib bilang, "Mbak, pas boarding tadi Mbak lihat sesuatu nggak yang dibawa sama penumpang?" Aku pun belum ada kepikiran ke arah mistis, ujar Vita. Tapi rekan kerjaku itu nggak bilang apa-apa, cuma tatapannya aja terlihat ngelihat salah satu kursi kabin. Cerita Vita dalam videonya. Awalnya Vita mengaku jika dirinya tidak paham pasti tentang apa yang dikatakan oleh rekannya itu. Namun lama-kelamaan ia pun menyadari jika rekan kerjanya itu mulai tidak fokus dan terus melihat ke suatu titik dengan ekspresi ketakutan. Pada saat dia ngelayanin penumpang itu, dia selalu ngeliat ke arah kabin. Mimik wajahnya itu tuh kayak orang panik, tapi saya belum berani nanya. Ya nunggu-nunggu aja kalau udah selesai servis. Kurang lebih seperti itu yang disampaikan oleh Vita. Karena penasaran, Vita pun akhirnya bertanya kepada rekannya itu. Dan ia pun terkejut ketika temannya mengatakan jika ia melihat sosok penari jaipong di dalam pesawat yang terus memperhatikan dirinya. Vita pun menambahkan, "Yang bikin aku merinding di sini adalah rekan kerjaku yang bilang, aku lihat di depan lavatory di tengah-tengah jalannya ada perempuan pakai kebaya lengkap sama selendang serba hijau terus nari-nari gitu Mbak, seperti penari jaipong. Gerakannya lambat banget sambil liatin Mbak." Tidak lama kemudian, Vita mengatakan jika ia pun mencium aroma bunga melati semerbak di kabin pesawat. Vita menyebut menurut temannya, salah satu penumpang di pesawat itu kemungkinan membawa benda mistis yang berkaitan dengan makhluk gaib. Karena itulah ada sosok penari berbusana serba hijau yang ikut dalam penerbangan tersebut. Gimana nih teman-teman? Jika kalian berada di posisi Mbak Vita juga pasti akan merasa hal yang sama kan? Tapi ya kita coba pikir positif aja kali ya. Mungkin aja kan ada tuh penjelasan logis yang bisa saja terjadi saat itu. Nah kira-kira ada nggak yang sepemikiran? Komen di bawah ya. Cerita selanjutnya datang dari seorang pramugari berusia 26 tahun yang tidak disebutkan namanya, di mana ia menceritakan kisahnya tentang seorang nenek yang ternyata sudah meninggal dalam sebuah penerbangan menuju ke Amerika Serikat. Menurut penuturan sang pramugari, di awal penerbangan beberapa perempuan muda berusia 20 tahunan bersama seorang nenek naik ke sebuah pesawat. Saat mereka masuk ke dalam pesawat, para penumpang dan kru kabin mencurigai si nenek yang tampak jarang sekali bergerak dan justru lebih banyak dibantu oleh para perempuan muda yang saat itu statusnya sebagai cucunya yang di awal tadi membawa si nenek tadi ya teman-teman. Pokoknya singkat cerita, hampir separuh penerbangan si nenek itu benar-benar tidak bergerak sama sekali dari kursinya. Hingga pada akhirnya di sisa penerbangan jelang mendarat, para penumpang mengetahui bahwa si nenek itu telah meninggal. Sejumlah orang diwawancarai oleh para pramugari
pramugari terkait kematian si nenek, dan bahkan para cucu yang membawanya sempat dicurigai sebagai pembunuh lansia tersebut. Dan ternyata si nenek terbukti telah tewas secara alami, dan para cucunya memang saat itu tengah berusaha untuk menggunakan cara alternatif untuk membawa jenazah si nenek kembali ke Amerika Serikat. Pasti satu pesawat bakalan kaget banget sih, apalagi pramugari yang sejak awal kan emang udah curiga dan memperhatikan kondisi si nenek. Gimana nih teman-teman, menurut kalian apakah tindakan yang dilakukan oleh cucu dari si nenek tersebut itu tepat? Karena seharusnya kan kalau sudah mengetahui kondisi nenek yang sudah wafat, harusnya ada cara yang legal kan ya, yang sudah disediakan untuk membantu proses penerbangan jasad nenek tersebut. Jadi gimana menurut kalian? Oke, next. Nah, kali ini bukan cerita mistis nih teman-teman, tapi ya cukup horor sih, di mana seorang pramugara menceritakan pengalamannya saat bertugas dalam sebuah penerbangan yang kala itu diterpa badai. Bisa kebayang gak sih saat itu tuh menurut pengalaman si pramugara, kapten pesawat baru aja meminta seluruh kru dan penumpang untuk mengambil tempat duduk. Tidak berapa lama kemudian, saat beberapa penumpang tengah mencoba untuk duduk, pesawat tersebut tersambar petir. Dan saat kejadian terdengar suara ledakan keras dan kilatan cahaya dari jendela. Ya, meski pada umumnya kondisi tersebut tidak menimbulkan masalah yang signifikan, namun menurut pengalaman si pramugara, kejadian itu membuat seluruh individu yang ada di kabin menjadi panik. Si pramugara pemilik pengalaman itu pun pada saat kejadian sampai ikut terdiam juga nih teman-teman. Waduh, nggak kebayang sih kalau kita jadi salah satu penumpangnya. Kalau para kru kabin aja sampai terdiam, terus siapa dong yang nenangin kita? Ya, tapi bagaimanapun syukurlah ya teman-teman, saat itu seluruh penumpang berhasil mendarat dengan selamat dan tidak kurang satu apapun. Walau sempat tersambar petir ya teman-teman, tapi semoga aja kita semua jangan sampai ngalamin kejadian serupa. Amin. Lanjut, kali ini aku akan menceritakan pengalaman mistis seorang mantan pramugari bernama Nina, di mana Nina diketahui bekerja sebagai pramugari selama 4 tahun. Namun Nina harus berhenti dari pekerjaannya karena pandemi COVID-19 yang melanda. Nina mengaku bahwa selama ia menjadi pramugari, ia beberapa kali mengalami pengalaman seram. Nina mengungkapkan bahwa dalam penerbangan ada satu pesawat yang terkenal memiliki kode registrasi yang terkenal angker nih teman-teman. Jadi setiap terbang pakai pesawat itu pasti ada aja tuh kejadian horornya. Namun yang mengetahui hal ini hanya kru kabin saja. Jadi begini nih teman-teman, awalnya Nina belum percaya sih sebenarnya sampai ia mengalami sendiri. Dimana Nina juga menambahkan bahwa jadwal penerbangan pesawat angker itu entah kenapa selalu malam hari, yaitu penerbangan domestik pukul 23 waktu Indonesia Barat sampai subuh. Nah, waktu itu Nina ada jadwal terbang tuh jurusan Jakarta Papua, di mana penerbangannya itu tuh kurang lebih selama 5 jam ya teman-teman. Nah, jadi waktu itu kita habis selesai servis penumpang nih. Habis selesai servis kita kan langsung istirahat tuh biasanya. Cuma kalau di pesawat itu kita tuh nggak berani tidur, nggak pernah berani ke toilet. Jadi ya kayak mending nahan aja gitu sampai pesawatnya landing. Nah, kurang lebih kayak gitu tuh pengalaman dari Nina. Nina juga menambahkan bahwa cerita tentang pesawat angker ini sudah berlangsung turun-temurun. Pas kita udah selesai servis, tiba-tiba ada suara announcement. Terus Nina melanjutkan ceritanya. Dia bilang, pas kita udah selesai servis, tiba-tiba ada suara announcement, pengumuman ya teman-teman. Suaranya itu suara perempuan, cuma sepatah kata doang. Dimana dia bilang, Kembali ke tempat duduk. tapi dengan nada yang pelan banget. Kita nyangkanya itu pramugari bagian depan yang ngomong, sehingga kita tuh langsung saling lihat aja gitu. Kemudian tiba-tiba ada telepon dari paling depan. Kita diomelin sama pramugari senior, tapi terus kita jelasin kalau yang ngumumin tadi tuh bukan kita. Nah, kalau ceritanya kayak gini tuh gimana nih teman-teman? Gak ada yang mau ngaku dong siapa yang sebenarnya ngumumin. Terus tadi tuh suara siapa?
Jadi nih teman-teman, rumornya di pesawat itu tuh pernah ada penumpang yang meninggal saat sedang penerbangan. Pesawat itu masih menjadi angker hingga saat ini. Kira-kira gimana nih menurut pendapat kalian? Apakah kalian percaya dengan adanya kemungkinan hantu penunggu pesawat yang bisa menjadikan sebuah pesawat disebut angker? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Nah, yang terakhir agak sedikit panjang nih teman-teman. Kalau tadi kita udah bahas soal penampakan di pesawat, orang meninggal yang jadi penumpang, tragedi pesawat tersambar petir, hingga cerita seputar pesawat angker. Kali ini aku akan membahas sesuatu yang masih berhubungan dengan pesawat tentunya, namun lebih kepada kepercayaan, di mana konon katanya tidak ada kursi penumpang di pesawat terbang yang bernomor 13 di dunia. Nah, meski masih banyak yang tidak percaya, namun tahayul di jagat raya ini mempercayai angka 13 dikaitkan dengan kejadian sial atau mengerikan. Namun di Indonesia, dikutip dari situs kompas.com nih teman-teman, diceritakan tentang pesawat Batavia Air dengan nomor penerbangan YG561 dari Jakarta tujuan Pekanbaru hari Minggu 25 September 2011 petang memberikan tiket penumpang bernomor 13A dan 13B kepada Nyonya Mardiana dan suaminya. Nah, mulanya Mardiana merasa heran sebab setelah puluhan kali naik pesawat, baru kali ini dia mendapatkan kursi bernomor 13. Namun, dia mendiamkannya saja. Keanehan pun mulai terjadi saat Mardiana dan suaminya naik ke pesawat. Ternyata kursi bernomor 13 memang tidak pernah ada. Jadi setelah kursi nomor 12 itu ya teman-teman, yang ada di deretan selanjutnya adalah kursi bernomor 14. Ketika disampaikan perihal nomor tiket itu kepada pramugari yang bernama Ira Mei, dia langsung terheran-heran gitu dong. Kurang lebih dia bilang gini, tidak ada nomor 13 di pesawat ini, mungkin ada kesalahan. Namun ibu dan bapak dapat duduk di kursi nomor 14A dan 14B ini saja dahulu. Nah, kurang lebih kayak gitu tuh kata pramugari bernama Ira tadi menenangkan. Dan tidak lama kemudian muncullah seorang pria tinggi besar yang menyebutkan dia memiliki tiket bernomor 14A dan seorang penumpang lain yang belakangan diketahui bernama Rizal, pegawai kantor Bea dan Cukai Riau yang memegang tiket bernomor 14B. Masalahnya pun mulai muncul dong. Pramugari yang bernama Hindri Astuti dan Juni Cahyati mulai terlihat kasak-kusuk nih teman-teman, memanggil petugas darat untuk membantu menyelesaikan persoalan ini. Dan setelah beberapa lama seluruh penumpang telah naik ke pesawat, ternyata ada dong tersisa 2 kursi yang belum diduduki penumpang. Akhirnya pramugari mengarahkan Rizal untuk duduk di kursi bernomor 2B dan pria bertubuh tinggi besar di kursi 11E yang kosong. Pesawat berkapasitas 168 orang itu penuh total. Tidak ada lagi kursi tersisa, namun akibat insiden kursi bernomor 13A dan 13B tersebut, jadwal penerbangan yang semestinya terbang pukul 16.50, pintu pesawat baru dapat ditutup pada pukul 17.10 dan terbang pada pukul 17.30. Lumayan banget ya delaynya ya teman-teman ya. Pokoknya tuh tidak ada kejadian apapun sepanjang perjalanan dari Jakarta ke Pekanbaru. Cuacanya pun cukup bagus. Hanya saja sesaat sebelum mendarat, tubuh pesawat bergoyang, oleng ke kiri dan ke kanan, pokoknya nggak stabil gitu teman-teman, sehingga membuat penumpang cukup cemas. Untungnya, Kapten Pilot Hendra Sutrisno mampu mendaratkan pesawat dengan baik. Ketika mendarat, bahkan ada penumpang yang sampai bertepuk tangan dong. Jadi sebelum turun dari pesawat, Mardiana dan suaminya pun masih penasaran mengapa mereka diberi nomor kursi 13A dan 13B. Pramugari Juni Cahyati mengatakan masalah itu disebabkan petugas darat Batavia yang mungkin tidak mengecek bahwa pesawat Batavia yang satu ini tidak memiliki kursi bernomor 13. Nah, terus kan akhirnya ya penumpang tadi tuh nanya, emangnya ada pesawat yang bernomor kursi 13? Dan Juni pun mengungkapkan bahwa ada kok
salah satu pesawat Batavia di Indonesia yang memiliki nomor kursi 13. Jadi tuh kalau pernyataan Juni diasumsikan benar, tetap aneh juga nih teman-teman. Kenapa hanya Nyonya Mardiana dan suaminya yang mendapatkan nomor kursi 13? Bukankah kalau penumpang penuh semestinya ada 4 penumpang lain yang memegang tiket bernomor 13C, 13D, 13E, dan 13F. Jadi tuh belum ada jawaban sih hingga saat ini tentang misteri kursi bernomor 13A dan 13B tersebut, kecuali pihak Batavia mau jujur membukanya kepada publik. Atau jangan-jangan petugas darat Batavia Air memang tidak profesional. Nah, ini aku nggak berani komen ya teman-teman. Yang pasti dijelaskan juga bahwa ada nih contoh ketidakprofesionalan lainnya terjadi di mana sebelum masuk ke pesawat, penumpang Batavia yang berada di ruang tunggu C7 tujuan Pekanbaru harus masuk ke pesawat melewati pintu C5. Sementara penumpang yang berada di ruang tunggu C5 tujuan Batam dipindahkan ke jalur C7 sehingga koridor bandara akhirnya kacau balau penuh sesak. Penumpang dari dua arah berlawanan bersinggungan karena hendak bergegas naik ke pesawat. Wah, susah juga ya teman-teman pastinya berada di kondisi pada saat itu. Pokoknya kita juga cuma bisa menerka-nerka aja ya, nggak benar-benar bisa memastikan alasan sebenarnya kemunculan dari kursi nomor 13A dan B tadi. Tadi karena kan memang benar lagi ada kesalahan teknis atau gara-gara komen di bawah ya. Nggak ngerti lagi deh pokoknya. Apapun itu, setidaknya hal positifnya adalah semua penumpang sehat sentosa dan dalam kondisi selamat sampai tujuan. Apapun pengalaman mistis dan menyeramkan yang kita lalui, pokoknya kita hadapi dengan senyuman aja ya teman-teman. Karena ya mau di mana aja namanya kita hidup berdampingan, walau beda dunia ya tetap harus saling jaga. Kalau aku pribadi sih yakin ya selama kita nggak mengganggu dan nggak berulah, tentunya nggak terjadilah itu yang aneh-aneh ya, insya Allah, amin. Nah teman-teman, itu tadi kisah yang aku kasih spesial buat kamu hari ini. Sebenarnya tuh masih ada banyak banget pengalaman seru lain di pesawat yang tentunya tidak kalah seru. Pokoknya jika kalian suka cerita kali ini, komen di bawah ya. Dan kalau misalnya mau aku bikinin cerita pengalaman di pesawat part 2, pokoknya komen aja. Nah gimana? Kalian jangan-jangan juga punya pengalaman seru juga nggak nih saat di pesawat? Mungkin yang unik, mistis, atau malah nyeremin? Pokoknya apapun itu yang kalian bersedia untuk bagikan, silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Siapa tahu nanti akan aku bacain di Alkisah pada suatu hari episode selanjutnya. Dan seperti biasa, kalian juga boleh banget ya buat kasih rekomendasi kira-kira aku bagusnya bahas apa lagi nih setelah ini. Jangan lupa juga pastikan kamu udah klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari channel ini. Dan klik juga tombol like jika suka cerita kali ini ya teman-teman. Bagikan juga ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Sudah, baik banget. Terima kasih ya. Sampai jumpa lagi.